Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Alamsyah dengan NIM 20700121081. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial linear orde 1 dan orde 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial linear orde 1. Aplikasi persamaan diferensial linear orde 1 farmakologi. Dalam farmakologi dikenal bahwa penisilin dan banyak obat lainnya yang diberikan kepada pasien akan lenyap atau hilang dari tubuh si pasien sesuai dengan kaidah sebagai berikut. Ambil YT adalah jumlah atau banyaknya obat di dalam tubuh seseorang pada saat T, di mana T adalah waktu. Maka laju perubahan YT dari obat itu berbanding lurus dengan banyaknya obat yang ada saat T. Dengan demikian memenuhi persamaan DY per DT sama dengan KY, dengan K lebih besar dari 0. Adalah konstanta perbandingan. Tanda minus sesuai dengan fakta bahwa YT berkurang bila T bertambah. Jadi turunan YT menurut T bertanda negatif untuk tiap obat. Konstanta K diketahui dari percobaan. Nah, selanjutnya contoh soal. Untuk sejumlah 5 juta, uang sejumlah 5 juta diinvestasikan dengan bunga 8% tiap tahun, bertambah secara kontinu. Hitunglah jumlah uang tersebut setelah 25 tahun. Penyelesaian. Misal YT adalah jumlah uang atau modal tambah bunga pada saat T, maka laju pertambahan perubahan jumlah uang pada saat T memenuhi persamaan. DY per DT sama dengan 8 per 100 Y. Apabila persamaan ini diselesaikan dengan memisahkan variabel, maka diperoleh YT sama dengan Y0 E pangkat 8 per 100 T. Karena Y0 sama dengan 5 juta dan T nya itu 20, sama dengan 25, maka diperoleh Y25 sama dengan 5 juta E pangkat 8 per 100 dikali 25, karena T nya itu 25. Jadi jumlah uang setelah 25 tahun sama dengan 36.945.289,49. Nah, selanjutnya persamaan diferensial linear orde 2. Aplikasi persamaan diferensial linear orde 2 pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan hubungan antara komponen listrik yang dialiri oleh arus listrik dalam kondisi rangkaian tertutup. Hukum tegangan Kirchhoff. VL ditambah VC sama dengan E. VL adalah tegangan pada induktor L, yaitu L DI per DT. VC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1/C integral I DT. Selanjutnya penurunan rumus. Model persamaan tersebut juga bisa dinyatakan dalam muatan QT, yaitu L DI per DT tambah 1/C integral I DT sama dengan E. L D per DT kita ubah I nya dengan Q, maka dihasilkan dQ per DT ditambah 1/C integral dQ per DT sama dengan E. Contoh soal, pada rangkaian listrik RLC seri dengan resistor sebesar 120 ohm, L induktansi 20 Henry dengan kapasitor 1 dikali 10 pangkat minus 2 farad dialiri dengan 100 volt, maka tentukanlah muatan dan arus pada rangkaian. Saat Q sama dengan 0, T sama dengan 0, dan I sama dengan 0. Kemudian kedua, saat T sama dengan 2S, maka tentukanlah QT. Penyelesaian diketahui R nya itu 120 ohm, L nya itu 20 Henry, C nya 0,01 farad, dan F nya 100 volt. Penyelesaian masalah tersebut menggunakan hukum Kirchhoff. Saat Q pada kapasitor akan memenuhi PD sebagai berikut. L D pangkat 2Q per DT pangkat 2 tambah R dQ per DT tambah 1/C Q sama dengan ET. Untuk mencari arus I menggunakan I sama dengan dQ per DT. L D pangkat 2Q
per dt pangkat 2 ditambah R dq per dt tambah 1 per C tambah 1 per C Q sama dengan E kali T. Substitusi nilai yang diketahui di soal 20 Q double aksen ditambah 100 Q aksen ditambah 1 per 0,01 Q sama dengan 100, sehingga dihasilkan Q double aksen tambah 6 Q aksen ditambah 5 Q sama dengan 5. Kemudian kita akan mencari persamaan homogennya, sehingga didapatkan R pangkat 2 ditambah 6R ditambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk mencari kita menggunakan rumus ABC. Nah, R1, 2 sama dengan minus 6 plus minus akar 6 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 kali 5 per 2 kali 1, sehingga dihasilkan minus 3 plus 1 4i, dan juga dihasilkan alfanya minus 3, betanya 4. Persamaan homogen QH E pangkat alfa T dikali C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. QH sama dengan minus pangkat minus 3T dikali C1 cos 4T ditambah C2 sin 4T. Kemudian kita akan mencari persamaan tak homogen. QP sama dengan EC sama dengan 5 per 5 sama dengan 1. Kemudian kita akan mencari persamaan QT sama dengan QH ditambah QP. QT adalah QT sama dengan E pangkat minus 3T dikali C1 cos 4T ditambah C2 sin 4T. Nah, IT dapat diperoleh dengan diferensiasi QT. IT sama dengan dq per dt. IT sama dengan minus 3E pangkat minus 3T dikali C1 cos 4T ditambah C2 sin 4T ditambah E pangkat minus 3T dikali minus 4C1 sin 4T ditambah 4C2 cos 4T. Kemudian kita substitusi kepada keadaan saat I sama dengan 0, T sama dengan 0, Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 5 tambah C1 dan C1 nya itu sama dengan minus 5. Maaf, ada kesalahan sedikit. Dan nolnya itu 0 sama dengan minus 3C1 ditambah 4C2. C2 nya itu sama dengan minus 3 dikali minus 5 per 4 dihasilkan 3,75. Nah, QT sama dengan minus 5 ditambah E pangkat minus 3T dikali minus 5 cos 4T dikurang 3,75 sin 4T. Q2 sama dengan minus 5 ditambah E pangkat minus 32 dikali minus 5 cos 4 dikali 2 dikurang 3,75 sin 4 dikali 2. Nah, karena kemudian Q2 sama dengan minus 5 ditambah E pangkat minus 6 dikali minus 5 dikali 1 dikurang 3,75 dikali 1, sehingga didapatkan minus 5 tambah E pangkat minus 6 dikali minus 8,75. Sekian dari video kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.